Berjumpa dengan saya, Pendeta Dr. Togi Sigalingging. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema iman yang memberkati. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Begini firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman, saya percaya masing-masing kita itu punya pengalaman iman yang berbeda-beda. Tetapi bagaimanapun pengalaman kita masing-masing ketika kita berbicara tentang iman, yang pasti iman itu pasti mengkaitkan atau mengkoneksikan kita langsung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Dia sudah mengalami lumpuh selama bertahun-tahun. Dia sangat rindu sekali disembuhkan, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya untuk sembuh. Segala usaha dia sudah lakukan, segala cara dia sudah tempuh, tapi dia tidak memperoleh kesembuhan. Sampai suatu ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada di sebuah rumah di Kapernaum, orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang saudaranya bertemu dengan Yesus. Untuk bertemu dengan Yesus hari itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tetapi pada akhirnya keteguhan mereka, pada akhirnya semangat mereka dalam iman mereka akhirnya membawa mereka diubahkan. Orang lumpuh ini pulang disembuhkan. Dia datang dengan posisi kaki yang lumpuh, dia digotong oleh 4 orang, tetapi akhirnya dia pulang, dia beroleh kesembuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa orang lumpuh ini disembuhkan? Mengapa sampai ia bisa disembuhkan? Hari ini saya akan mengajak kita melihat 2 hal penting yang boleh menjadi berkat bagi kita, sehingga orang lumpuh ini boleh disembuhkan. Yang pertama adalah, orang lumpuh ini disembuhkan karena dia punya iman yang besar kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat yang pertama dari Markus 2 ini, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kalau di sini dikatakan tersiarlah kabar, artinya orang lumpuh ini mendengar bahwa Yesus itu ada di sebuah rumah di Kapernaum. Ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di sebuah rumah di Kapernaum, dia percaya kalau dia ketemu sama Yesus, kalau dia berhadapan bertemu muka dengan Yesus, maka Yesus akan menyembuhkan dia. Itulah sebabnya dia berangkat dari rumah, meskipun dia tidak bisa datang sendiri. Dia kemudian mengajak 4 orang saudaranya dari tempat yang tidak dekat dengan tempat di mana Yesus sedang mengajar. Tetapi jarak tidak menjadi masalah. Jauhnya rumah tidak menjadi masalah, jauhnya tempat tidak menjadi masalah. Selama kita percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, itu muncul dari iman kita, rasa percaya kita. Kita yakin bahwa Yesus sanggup melakukan itu. Kita pasti akan diubahkan. Inilah yang dimiliki oleh orang lumpuh ini. Ketika dia berangkat dari rumah, dia berangkat dengan iman yang besar. Ketika dia berangkat dari rumah, dia memiliki rasa percaya diri yang sangat-sangat tinggi. Dia begitu yakin. Dalam kondisi lumpuhnya, dalam kondisi keadaannya yang terbatas, imannya tidak menjadi terbatas. Ada banyak orang yang mengeluh pada kondisi masalah persoalan hidup. Masalah yang berat, sakit penyakit yang tidak sembuh, bahkan persoalan apapun itu, seringkali melemahkan iman kita.
Tetapi dari orang lumpuh ini kita bisa belajar bahwa kondisi sakit penyakit, bahwa pergumulan, persoalan, masalah, baik di rumah, di lingkungan, bahkan di tempat kerja sekalipun, tidak ada masalah yang tidak selesai. Tidak ada persoalan yang tidak selesai, tidak ada sakit penyakit yang tidak disembuhkan. Selama kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan itu, maka Yesus akan melakukan itu bagi kita. Kuncinya adalah bagaimana kita percaya, bagaimana kita beriman, bagaimana kita yakin akan apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Yang kedua, yang bisa kita belajar dari pengalaman orang lumpuh ini disembuhkan adalah, yang kedua adalah tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Kalau kita melihat bagaimana orang lumpuh ini ketika mereka mau bertemu dengan Yesus, mereka dikatakan dalam ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kalau kita melihat berdasarkan ayat ini, kita melihat bahwa ketika mereka membawa saudaranya yang lumpuh ini mau bertemu dengan Yesus, ketika mereka mau masuk lewat pintu, semua orang sudah ada di pintu. Pintu itu tertutup. Mau masuk lewat jendela, di sana juga ada banyak sekali orang. Di satu sisi mereka pasti akan berpikir bahwa kedatangan mereka hari itu adalah sesuatu yang kurang berkenan. Mereka punya kerinduan, mereka punya keinginan, mereka ingin disembuhkan. Tetapi masalahnya adalah ada tantangan ketika mereka mau datang dan bertemu dengan Yesus. Tantangan-tantangan ini justru tidak mematikan semangat mereka. Tantangan-tantangan ini justru tidak membuat mereka ini mudah menyerah. Di tengah-tengah situasi yang sulit, banyak masalah, persoalan seperti ini, justru mereka semakin kreatif. Masalah tidak membuat mereka menyerah, masalah tidak membuat mereka putus asa, masalah tidak membuat mereka kemudian menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi pada saat mereka tidak bisa masuk lewat pintu, lewat jendela juga nggak bisa, firman Tuhan berkata bahwa mereka justru membuka atap dari rumah di mana Tuhan Yesus itu sedang mengajar. Lalu mereka menurunkan orang lumpuh itu dari atap rumah, kemudian turun sampai di depan Tuhan Yesus. Bayangin saudara, menurunkan orang lumpuh dengan tempat tidurnya itu dari atap rumah turun ke bawah. Bukan perkara mudah. Itu adalah sesuatu yang penuh resiko. Itu adalah sesuatu yang penuh tantangan. Bayangin kalau tali satu tali terlepas, atau bayangin satu orang gak kuat menahannya, apa yang terjadi? Orang lumpuh itu bisa jatuh. Jangan-jangan kalau dia jatuh, bukan sembuh, malah tambah penyakitnya. Tapi ini tidak menjadi persoalan. Ini gak jadi masalah sama sekali bagi mereka. Pada saat mereka diperhadapkan kepada tantangan, pada saat mereka diperhadapkan kepada masalah persoalan, justru masalah itu justru membuat mereka itu semakin bersemangat. Masalah itu justru walaupun datangnya silih berganti tidak mematikan iman mereka. Tapi tidak menyerah di tengah-tengah setiap masalah persoalan apapun yang sedang dihadapi. Ada banyak orang yang akhir-akhir ini banyak mengalami persoalan dengan dirinya. Sakit yang tidak sembuh-sembuh. PHK dari tempat bekerja, dililit hutang piutang, dililit masalah persoalan di keluarga, anak-anak yang tidak bisa diatur, anak-anak yang putus sekolah. Terkadang orang berkata, masalah saya setiap hari bertambah. Masalah saya setiap hari bertambah. Saya sudah berdoa, tapi masalah saya nggak selesai. Saya sudah letakkan semua masalah saya di bawah kaki Tuhan, tapi masalahnya adalah masalah saya tidak selesai-selesai. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terkadang Tuhan percayakan masalah kepada kita. Terkadang Tuhan tidak selalu langsung menjawab doa kita. Terkadang Tuhan tidak selalu langsung memberikan kesembuhan ketika kita berdoa. Terkadang Tuhan tidak langsung melepaskan kita dari masalah persoalan yang ada. Terkadang Tuhan justru memberikan kita itu hati yang kuat. Terkadang Tuhan justru memberikan kita itu hati yang tidak mudah menyerah.
Terkadang justru Tuhan memberikan kita itu adalah sesuatu pikiran yang kreatif. Sehingga pada saat kita diperhadapkan kepada masalah persoalan, kita nggak melihat kapan datangnya pertolongan Tuhan. Kita nggak fokus kapan datangnya kesembuhan dari Tuhan. Tetapi yang pasti adalah kesembuhan itu akan datang, berkat itu akan datang, sukacita itu akan datang. Kita percayakan itu dalam waktunya Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan itu. Kita nggak tahu kapan berkat itu akan jadi milik kita. Tapi yang pasti adalah, itu pasti terjadi. Di tengah-tengah kita sedang menunggu, di tengah-tengah kita sedang menanti apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Di tengah-tengah kita sedang menanti bahwa Tuhan akan menolong kita, dan pertolongan itu belum datang. Di sini dibutuhkan kesabaran dan kreativitas. Bayangin saudara, pada saat orang lumpuh ini digotong oleh 4 saudaranya mau masuk bertemu dengan Yesus. Ketika mereka mau masuk, orang-orang sudah penuh dan mereka nggak bisa bertemu dengan Yesus. Lalu mereka berkata, saling mengatakan kepada teman-temannya, sudahlah, hari ini bukan keberuntungan kita. Sudahlah, hari ini bukan hari baik bagi kita. Sudahlah, kita pulang saja. Kita coba kapan lagi. Suatu saat pasti kita bisa. Tapi tidak. Orang yang beriman itu, dia harus percaya bahwa Tuhan akan mampu lakukan apa saja. Tetapi sebelum menanti, pada saat kita menanti kapan Tuhan akan kerjakan itu, disitulah dibutuhkan kreativitas kita. Masalah tidak membunuh kreativitas kita. Persoalan tidak mematikan kemampuan kita untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi percayalah bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala apapun yang kita pikirkan, bahkan apapun yang kita kerjakan, selama kita tetap bekerja, selama kita tak percaya, selama kita tetap yakin akan apa yang kita kerjakan, akan apa yang kita imani, percaya, pada akhirnya berkat Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlalu lambat. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat bagi kita untuk diberkati. Seringkali kita justru memakai pikiran manusia. Maunya sih hari ini Tuhan sembuhkan. Maunya sih hari ini Tuhan tolong kita. Maunya sih hari ini Tuhan memberkati kita. Itu kan maunya kita. Tapi ingat saudara, maunya Tuhan itu nggak sama dengan maunya kita. Ingat saudara, apa yang dipikirkan Tuhan itu nggak sama dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi percayalah, ketika kita harus memilih, ketika kita harus menunggu, apakah kita maunya itu maunya Tuhan atau maunya kita. Sekeras apapun kita meminta, sekeras apapun kita memohon kepada Tuhan, kalau Tuhan katakan belum waktunya, maka itu nggak akan terjadi. Kesembuhan itu nggak akan terjadi. Berkat itu nggak akan datang. Tapi kalau Tuhan mengatakan maunya Tuhan, itu pasti akan terjadi. Terjadinya kapan? Kita percayakan sama Tuhan. Menunggu sampai Tuhan bekerja. Disinilah dibutuhkan kreativitas. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk bertahan. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk tetap fokus, beriman, percaya, tidak mudah menyerah. Seperti yang dimiliki, semangat yang dimiliki oleh keempat orang ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi masalahmu hari ini, apapun yang menjadi persoalanmu hari ini, percayalah, Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dari sorga, Dia selalu melihat kepada kita. Terkadang kita merasa diabaikan, terkadang kita merasa nggak ada yang peduli kepada kita. Saudara meninggalkan kita, sahabat meninggalkan kita, bahkan orang-orang terdekat meninggalkan kita. Terkadang kita berpikir saat kita sedang dalam kondisi baik-baik, kita punya banyak teman, punya banyak saudara. Tapi saat kita sedang susah, saat kita sedang sakit, saat kita sedang tidak punya apa-apa, terkadang kita merasa tertuduh. Semua orang meninggalkan kita. Di saat kita diperhadapkan pada situasi seperti ini, percaya, yakin
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya, saudara, di dalam Tuhan, apapun masalah kita akan diselesaikan. Selama kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan itu buat kita, Yesus akan lakukan itu untuk kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.